Iya, shalom buat semua saudara yang sudah standby malam hari ini untuk mengikuti mesbah doa. Saya percaya kita semua tetap baik dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap mau setia untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan saja kita tenang, kita bisa merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Apapun persoalan kita, apapun yang sedang kita jalani bersama dengan Tuhan, kita pasti akan kuat melewati segala hal. Karena Tuhanlah sumber perlindungan dan kekuatan kita. Saya mau menyapa buat semua yang ada di seluruh Indonesia, shalom. Dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir dan mau berdoa bersama, juga di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah kita semua mau menjadi pendoa dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu hadirat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan selama-lamanya kami mau terus mencari Engkau. Kami mau terus memuji Engkau untuk selama-lamanya di hidup kami. Karena tidak ada satupun yang dapat kami jadikan pegangan di hidup kami. Hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan serahkan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bawa pujian dan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Selamanya ku puji, sanjung nama-Mu, oh, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Mari naikkan pujian ini selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kami mau katakan Tuhan selamanya, selamanya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah Engkau.
Amin Tuhan, untuk selama-lamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Amin. Untuk selamanya tekad kami Tuhan. Lebih lagi saudara katakan selamanya, selamanya ku puji. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus selama-lamanya. Kami mau sanjung nama-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Bahkan untuk selama-lamanya Tuhan kami bertekad. Ya Yesus. Amin. Menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Ya Bapa. Amin. Bahkan semua Tuhan, semua kasih yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa Tuhan membalas anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hanyalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Kami hanyalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami hanyalah orang-orang berdosa yang diangkat oleh Tuhan, diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Karena itu tekad kami untuk selamanya kami mau memuji menyembah Tuhan. Karena itu tekad kami untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kami perbuat untuk membalas kasih-Mu. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Oh, selamanya tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Kau segala-galanya di hidup kami sampai selamanya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, semua kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Biar terus kami mau berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya di hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, memuji nama-Mu dari mulut kami Tuhan. Biarlah senantiasa kami menjadi orang-orang yang terus memuji menyembah Engkau. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara.
menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara, mari naikkan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara, biar kita mau terus memuji Tuhan. Yes Tuhan, hanya padamu kami berseru Tuhan Yesus. Engkaulah yang menyelamatkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, amin. Mulut kami Tuhan memuji nama-Mu Tuhan Yesus sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau segala-galanya, Tuhan yang ajaib. Haleluya, kami berseru, Kau Raja di atas segala raja. Nama-Mu nama di atas segala nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Biar terus mulut kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan.
Biar senantiasa pujian penyembahan ada di mulut kami, untuk memuji-muji Tuhan yang ajaib, untuk memuji-muji Engkau yang dahsyat bagi kami Tuhan. Biar terus hati kami, mulut kami berseru-seru kepadamu. Yesus, Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat sandaran kami. Tidak ada yang lain. Bukan pada harta, bukan pada sesuatu yang fana kami menaruh iman kami Tuhan, tapi kami hanya menaruhnya Tuhan di dalam nama-Mu yang luar biasa. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan, ya, kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Ya Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Pengabdian kami hanya kepadamu Tuhan. Amin. Yesus, Engkau Bapa kami. Lebih lagi saudara, katakan Yesus. Ya Tuhan, kami berseru-seru kepadamu malam ini Bapa. Kami panggil nama di atas segala nama yang berkuasa. Pengabdian kami hanya kepadamu Tuhan. Yes, Engkau Bapa, Bapa kami. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang baik, Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Oh, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang setia, Bapa yang baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu.
Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi hidup kami. Kami tahu rancangan kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Hari-hari ini ajar kami untuk menyelaraskan diri kami dengan rencana Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menghidupi kehendak-Mu dalam hidup ini Bapa. Bahwa kami senantiasa ada Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Hanya itu yang kami rindukan Tuhan. Tinggal di dekat-Mu Yesus, untuk terus menghidupi rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Kami perlu Tuhan bahkan lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Ajar kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus hidup berpaut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Agar semua yang kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau yang masih mengizinkan kami ada untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus-Mu lah yang membuat kami memahami, mengerti, menjabarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Hamba berdoa, urapi setiap mereka yang mendengarkan firman ini, karena tanpa pengurapan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa menangkap apa-apa. Sungguh bukan karena hamba-Mu, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saya mau mengucapkan shalom buat yang baru bergabung. Selamat malam ya. Tetaplah setia untuk terus berdoa, karena doa adalah kekuatan kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kemarin ya, firman Tuhan dari Mazmur 37. Ya, sekarang kita akan lanjut ayat yang kemarin sampai ayat 13. Sekarang kita lanjut pada ayat yang ke-14. Kemarin ayat 13 kita sudah baca saudara ya. Di sana dikatakan bahwa orang fasik itu ditertawakan oleh Tuhan ya. Kalau kita baca kemarin itu di situ dikatakan Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Makanya kita jangan jadi orang fasik. Kenapa? Karena ternyata Tuhan menertawakan yang gak tahu kalau sebentar lagi mati. Sebentar lagi harinya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Mari kita ini hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang fasik itu orang yang sombong di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Tapi kita mau berdoa terus menjadi orang yang takut akan Tuhan, rendah hati, supaya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iya, ayat yang selanjutnya sekarang ayat 14. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melembur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur ya. Saudara, untuk selama-lamanya kayaknya ya yang namanya orang benar itu akan banyak dibenci ya. Untuk selamanya kayaknya firman Tuhan tuh berkata menjadi orang benar itu pasti akan banyak yang membenci, banyak yang iri hati, banyak yang ingin menjatuhkan ya. Bahkan di sini firman Tuhan berkata, orang fasik menghunus pedang, mereka melenturkan busur mereka, panah mereka untuk merobohkan orang-orang apa? Orang-orang sengsara, orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tapi kita percaya saudara ya, walaupun sekalipun banyak ya rancangan orang jahat terhadap kita, bahkan saudara kita juga tidak akan bisa menjamin. Terkadang bahkan keluarga sendiri, saya banyak mendapat WA orang yang curhat, "Bu, saya tuh dibenci ya Bu, bukan orang lain loh, keluarga sendiri." Iya, itu akan terjadi saudara. Ya, kita susah dibenci, kita senang juga tetap dibenci. Tapi tetaplah jadi orang benar, jangan pernah berubah.
berubah. Kita bertanggung jawab dengan Tuhan. Hidup kita satu-satunya yang harus kita bertanggung jawab adalah di hadapan Tuhan. Nggak usah terlalu peduli orang itu mau seperti apa kepada kita, itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita itu di hadapan Tuhan, didapati Tuhan benar dan berkenan hidup kita. Karena penilaian dari Tuhan itulah yang terpenting bagi kita, saudara. Memang sehebat apapun kita mencoba berusaha hidup baik ya, yang namanya manusia itu kita tidak akan pernah bisa menyenangkan, karena ya, kemarin kita sudah baca ya, di dalamnya laut itu dapat diduga, tapi dalam hati orang siapa yang tahu? Ada orang yang terlihat baik di depan, ternyata di belakang kita tidak baik. Ya, bahkan di sini dikatakan selalu itu orang fasik berniat untuk mencelakakan orang benar. Ya, mereka menghunus pedang, melenturkan busur untuk membunuh orang-orang jujur. Saudara bayangkan loh, orang jujur itu mau dibunuh, saudara ya. Untuk selama-lamanya itu akan terjadi. Tapi kita tetaplah percaya bahwa selama kita jadi orang jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, biarlah hidup kita ini senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pembelaan itu datang dari Tuhan saja. Ayat yang berikutnya bisa dikatakan, ya, ayat yang ke-15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Saudara tidak perlu takut. Bagian kita dalam hidup ini adalah mencari perkenanan Tuhan saja. Bagian kita dalam hidup ini adalah mengejar kebenaran. Bahkan kita menyampaikan kebenaran aja belum tentu orang terima. Banyak orang yang tidak menerima. Ketika saya menyampaikan kebenaran, banyak yang gak bisa terima, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah benar. Yang terpenting di sini adalah kebenaran menurut standarnya siapa. Jangan sampai kita merasa benar, ternyata itu standar kita sendiri. Mari kita jadikan firman Tuhan yang menjadi standar kebenaran di dalam hidup kita, saudara ya. Nggak apa-apa, tetaplah berjalan terus ya. Terus orang benar itu akan berjalan, jalannya tetap, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita membangun sesuatu di atas dasar yang salah, roboh, saudara. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa jatuh. Kenapa? Tidak membangun sesuatu dengan dasar yang benar, dengan firman Tuhan. Kebenaran kita, Rasul Paulus bilang, aku ingin berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi dengan standar kebenaran Kristus ya. Jangan pakai dasar kebenaran kita sendiri, saudara. Mari kita hidupi kebenaran Tuhan dalam hidup kita, supaya ketika orang merancangkan kejahatan buat kita, ketika orang merancangkan, dia memanah busur kepada kita, dia menghunuskan pedang kepada kita, firman Tuhan bilang apa? Pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Yang namanya pembelaan Tuhan itu tidak akan pernah bisa hilang dari hidup orang benar. Walaupun kita hanya berdiam, kita dicaci maki, kita dihajar, kita direndahkan, orang mau tutup jalan kita, tetaplah hidup menjadi orang benar. Satu saat engkau akan melihat, ya, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan pernah membalas jahat dengan jahat. Bagian kita jalani, karena semua yang terjadi di hidup kita, ada kalanya kita akan merasa kok saya dirugikan ya. Ada skalanya kita akan merasa kok saya ini kayaknya dimanfaatkan. Ada saatnya kita akan merasa kok orang itu jahat ya kepada saya. Tetaplah tinggal dalam kebenaran Kristus. Bukan kebenaran kita loh, saudara, tapi kebenaran Kristus. Supaya apa? Engkau yang melihat, Tuhan yang berperang ganti kita. Buktinya apa? Mereka menghunuskan pedang, tapi pedang itu menikam dada mereka sendiri. Orang fasik itu pasti akan jatuh. Sehebat apapun orang berusaha menjatuhkan engkau, kalau engkau tetap hidup dalam kebenaran, sekeluargamu sendiri pun berusaha menjatuhkan engkau, tetaplah hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu yang akan membela orang benar, saudara ya. Dikatakan di sana, dada mereka ditikam oleh pedang mereka sendiri. Busur mereka akan dipatahkan, saudara. Karena itu mari kita berdoa menjadi orang jujur dan tulus hati. Jangan menjadi orang fasik yang berusaha menghunuskan pedang bagi orang lain, yang berusaha, saudara, untuk punya rancangan iri hati di dadanya, punya sifat yang tidak benar dalam hidupnya. Jangan, saudara. Yang akan rugi adalah kita sendiri. Mari kita berusaha tetap ada dalam standar kebenarannya Tuhan. Orang mau berbuat jahat
sejahat apapun, tetap balas dengan kebaikan. Maka dari situ kita akan melihat Tuhan yang akan membela kita. Saudara, saya banyak mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara yang sudah WA ke saya, Bu, saya belajar mempraktekkan apa yang Ibu kasih tahu tentang firman Tuhan. Ya, saya hari-hari ini dijahati oleh ipar saya, sepupu saya, oleh ini saya tetap belajar untuk mendoakan dan berdiam diri. Iya, kita sendiri akan memakan hasilnya kok. Kenapa di situ dikatakan pedang mereka menikam dada mereka sendiri? Itu artinya tabur tuai. Orang itu kalau banyak menabur kejahatan, maka dia akan menuai kejahatan. Orang kalau menabur iri hati, maka dia juga akan menuai iri hati. Orang menaburkan rencana yang jahat bagi orang, dia akan menuai rencana yang jahat bagi dirinya. Hidup ini adalah hukum tabur tuai. Kalau engkau menabur jagung, maka engkau akan menuai jagung. Tidak mungkin engkau menabur jagung, engkau menuai apel, saudara. Itu tidak mungkin. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Tuhan itu adil, saudara ya. Karena itu mari kita berdoa terus jadi orang benar. Jangan jadi orang fasik, karena engkau sendiri akan tertikam. Orang itu kalau iri hati, dia mati dalam iri hatinya kepada orang, saudara. Orangnya terus diberkati, dia malah yang sesak nafas. Jangan, saudara. Iri sama saudaramu yang diberkati. Kalau ada saudaramu yang diberkati, doakan dia untuk terus menjadi berkat. Jangan iri hati, saudara. Kita berdoa menjadi orang-orang yang terus hidup tulus di hadapan Tuhan, supaya kita akan menikmati berkat Tuhan itu. Ayat 16 di sana berkata, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Kalau Alkitab yang berkata, itu pasti benar. Lebih baik yang sedikit pada orang benar. Ya, kenapa? Karena orang benar itu mengumpulkan dari hasil yang benar, dan itu akan menjadi berkat. Di kitab Amsal firman Tuhan berkata, harta dan kekayaan ada di rumah orang benar. Rumah orang benar itu diberkati Tuhan, tetapi Amsal berkata penghasilan orang fasik itu kekejian bagi Tuhan, mendatangkan kutuk. Karena itu ayat ini berkata lebih baik yang sedikit. Kita nih jadi orang benar walaupun kita cuma punya sedikit harta, nggak apa-apa, itu lebih baik di mata Tuhan daripada harta yang memiliki harta yang berlimpah tapi hidupnya fasik, dia tidak dikenan Tuhan. Bukankah hal terpenting dalam hidup ini yang harus kita cari adalah perkenanan Tuhan? Bukankah hal terpenting dalam hidup ini yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan? Mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan, saudara, dan bukan yang lain. Lebih baik orang benar yang hanya punya sedikit, tetapi itu dari hasil kebenaran, daripada harta yang berlimpah-limpah, tetapi itu kita dapat dari hasil kefasikan. Harta bukan sesuatu yang akan membawa kebahagiaan. Harta bukanlah satu-satunya tujuan hidup kita. Ingat, waktu kita mati nanti, harta tidak bisa menyelamatkan orang pada hari kemurkaan, kata firman Tuhan. Harta itu akan lenyap. Bahkan kalau hari ini firman Tuhan berkata, gambaran di dalam Injil, ya, Yesus memberikan gambaran seorang kaya yang berkata, hai jiwaku tenanglah. Kenapa? Engkau bisa makan, minum, berpesta pora, menikmati semuanya. Kenapa? Karena harta dan lumbung-lumbungmu itu sudah penuh. Tapi firman Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, kalau malam ini jiwamu diambil daripadamu, untuk apa semua harta yang engkau miliki? Saudara, walaupun kita punya hanya sedikit, hari ini saya mau ngomong buat semua kita yang merasa kita ini tidak punya banyak. Saudara, dari dulu saya merasakan hidup. Saya tidak mau bilang itu kekurangan, karena saya percaya Tuhan itu memberkati orang sesuai takarannya. Sejak dulu saya tidak pernah berkata hidup saya berkekurangan. Ya, itulah takaran dan porsi yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, saya ingat dulu kita waktu masih di Solo, saudara, dengan anak-anak, saudara, ya. Kita tuh kalau hari weekend itu Sabtu kita mesti pergi jalan-jalan ke mall. Ya, kita naik motor, saudara, ya. Tetapi kita berbahagia. Jadi bukan soal mobilnya, ya. Bahkan saya ingat kalau masuk ke restoran, saya suami dengan 3 anak. Ya, kita tuh kadang pesen nasi gorengnya 3, nanti minumnya 3, ya. Jadi suami saya sendiri, kita 2 bagi 2 bagi 2. Apakah kami tidak berbahagia? Kami berbahagia menikmati semua itu. Kenapa? Karena soal bahagia bukan karena yang berlimpah-limpah. Kami makan
minum bagi dua, makan bagi dua, itu happy bagi kami. Kami ketawa bersama, kami menikmati kebersamaan, kami pulang dengan anak-anak, kami bahagia. Ya, ketimbang orang yang mungkin makan di restoran yang bayarnya juta bahkan puluhan juta tapi tidak disertai dengan damai sejahtera. Untuk apa? Kenapa ayat ini berkata lebih baik yang sedikit pada orang benar? Karena orang benar itu sudah hidup dalam damai. Jadi sekalipun dia hanya punya sedikit, dia sudah bahagia. Orang benar itu sudah ada damai di hatinya. Orang benar itu sudah memiliki ketentraman, kata firman Tuhan. Karena itu bukan soal banyak atau sedikit lagi. Orang benar akan menikmati ya semua yang ada, mau banyak mau sedikit, dia tetap berbahagia, dia tetap damai, dia tetap tentram. Jadi bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi apakah engkau menjadi orang benar atau orang fasik? Itu masalahnya. Ya, orang benar sudah damai. Mungkin sekalipun kita nggak punya apa-apa, kalau berbicara soal kekurangan, saya adalah orang yang paling tahu apa artinya kekurangan. Ya, saya selalu bersaksi kepada saudara ketika saya meninggalkan keluarga, uang 1 sen pun di tangan tidak ada. Kadang di tempat kos kita puasa terpaksa karena tidak ada makanan. Tapi saya bisa berbahagia, kenapa? Karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang benar itu ada damai di hatinya. Jadi bukan soal makanan yang berlimpah. Saya bisa menangis mengucap syukur. Sekalipun waktu itu saya nggak makan, puasa terpaksa, hanya bisa nangis di kamar berdoa, terima kasih Tuhan Engkau baik. Itu sudah bahagia loh saudara. Waktu kita dekat dengan Tuhan, segala keadaan mampu kita syukuri. Kenapa? Orang benar sendiri itu sudah hidup dalam damai. Dia mau punya uang, tidak punya uang, dia punya harta banyak sedikit, bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwa dan hatinya. Kenapa? Karena Alkitab berkata orang benar itu mewarisi ketentraman. Tetapi tidak begitu dengan orang fasik. Sekalipun hartanya berlimpah-limpah, hidupnya tidak ada damai. Karena itu bagi saudara yang hari ini dipercayakan harta berlimpah-limpah, ingat, jangan menaruh jaminan pada hartamu itu. Ingat, uangmu bukan segala-galanya, hartamu bukan segala-galanya. Bahkan jaminan depositmu di bank bukan segala-galanya. Kita sudah melihat dengan adanya virus corona ini semua digoncang. Bahkan uang tidak berarti apa-apa. Yang punya banyak uang mau terbang jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri, nggak bisa sekarang. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan virus yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, semua digoncang. Dan kita baru menyadari bahwa ternyata betapa rapuhnya kita. Kita hanya membutuhkan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita. Sehingga ketika kita dibenarkan, kita menjadi orang benar. Ada damai, sukacita dan ketentraman di hati kita. Saya mengucap syukur setiap hari mendengarkan kesaksian. Orang-orang yang berkata, Ibu lewat mesbah doa, saya merasa hidup saya dipulihkan. Dulu kemarin saya terima WA saudara. Bu, dulu saya sebagai seorang istri tiap hari marah-marah sehingga suami saya juga marah. Rumah tangga kami tidak ada damai sejahtera, Bu. Dia kirim WA, tetapi setelah saya mengikuti mesbah doa, saya akhirnya banyak berubah, Bu. Saya sekarang menjadi istri yang lebih sabar. Saya lebih sabar terhadap anak-anak. Dan ketika saya berubah, suami saya pun mulai berubah. Saudara, bukan harta yang jadi jaminan kebahagiaan di dunia ini. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang kaya yang ternyata selama ini kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Tapi dengan pandemi ini mereka mulai mengikuti mesbah doa sehingga hubungannya dipulihkan, keluarga dipulihkan, sekarang bergandeng tangan sama-sama. Saudara lihat, ya Tuhanlah sumber kebahagiaan kita, bukan yang lain. Karena itu yang berkekurangan hari ini engkau merasa engkau punya sedikit, jangan iri pada orang yang berlimpah-limpah. Karena firman ini berkata, lebih baik yang sedikit tetapi pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Artinya apa? Kebahagiaan kita tidak terletak pada apa yang kita punya, tapi pada Tuhan. Ketika kita hidup menjadi orang benar, maka kita diberikan kebenaran dan damai sejahtera. Yang berikutnya ayat 16 berkata, ayat 17. Ya, kita lihat ayat 17.
Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Menakutkan saudara. Lengan berbicara tentang kekuatan, kekuasaan. Satu saat lengan orang fasik akan dipatahkan sehingga dia tidak merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara, hari ini jangan sombong, jangan terus hidup di dalam dosa. Kembali kepada Tuhan, bertobat dan hidup dengan rendah hati. Bagi suami-suami yang masih suka selingkuh, hari ini saya mau bilang, yang masih jahat kepada istri, mabok, minum, judi, suka mukul istri, jangan sombong. Ketika satu saat Tuhan patahkan lenganmu, waktu engkau sakit, ya maka disitulah engkau merasa tidak berdaya dan ternyata engkau memerlukan istrimu. Satu saat kesombongan akan dipatahkan oleh Tuhan. Mari, hari-hari ini kita mau hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kasih karunia-Mu Bapa. Kita mau merendahkan hati kepada Tuhan dan berkata, hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Ayat 18 berkata begini, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saudara, mari kita hidup menjadi orang benar, mari kita hidup menjadi orang saleh. Kenapa? Ayat ini berkata Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Ya, berapapun penderitaanmu yang engkau hadapi sekarang, kalau engkau hidup menjadi orang benar, Alkitab berkata Tuhan tahu hari-hari kita, Tuhan tahu air mata kita, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita mendoakannya, Tuhan sudah tahu hari-hari kita, saudara. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan, jangan pernah berhenti mengikut Tuhan, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau sudah tiba waktunya, Alkitab bilang milik pusaka mereka akan tetap sampai selama-lamanya. Engkau yang terus bergumul hari-hari ini, tetaplah hidup dalam kesalehan. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan mengetahui hari-hari kita yang hidup di dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Mari kita terus berdoa, saudara. Mari kita terus berserah pada Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan supaya kita ini melihat pembelaan yang datang dari Tuhan itu ada atas hidup kita. Mari kita terus mau berkata, Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang senantiasa ada di hidup kita untuk menyatakan kebenarannya bagi setiap kita. Saudara, yang kita perlukan hari-hari ini adalah menjadi orang benar. Yang harus kita kejar hari-hari ini adalah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang harus kita kejar hari-hari ini adalah menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Sebab ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita pasti akan melihat Tuhan, Engkau sanggup. Engkau yang dapat melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, Tuhan Yesus. Mari panggil namanya, saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Lebih lagi berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
kami tahu satu-satunya yang dapat membenarkan kami hanyalah Engkau Tuhan. Karena itu kami berseru kepadamu Bapa, jadikan kami orang yang benar di hadapan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus dibenarkan di dalam Engkau. Sebab itu kami harus terus berseru. Kami harus terus berseru tinggal dalam hadirat-Mu, mendekat dengan Engkau. Itulah kekuatan di hidup kami. Engkau yang menjadikan kami orang benar. Engkau yang membenarkan kami. Tidak ada satupun dari kami yang benar oleh karena diri kami sendiri Tuhan. Kami seperti kain kesumba yang penuh dengan dosa Tuhan. Tetapi Engkau yang membenarkan kami Bapa. Kami bersyukur. Kami mau terus hidup sebagai orang benar. Status kebenaran yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mau terus jaga itu Bapa. Kami mau terus menjadi orang benar yang hidup menurut standar Kristus, supaya hidup kami mengalami pembelaan Tuhan. Bapa, kami telah belajar dari firman-Mu. Ada banyak hal yang sudah Tuhan bukakan bagi kami. Kami bersyukur Roh Kudus Engkaulah yang membukakan. Hamba hanyalah alat-Mu, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang membukakannya bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bahkan malam ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bagi suami, istri, anak-anak yang terus bersatu hati berdoa. Tuhan, ini keluarga kami. Kami terus memerlukan Tuhan. Sebagai suami, istri, anak-anak, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Kami akan menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi imam ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami akan menjadi istri yang akan menjadi penolong ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu Bapa. Kami membutuhkan Tuhan sebagai anak-anak. Kami butuh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan dan juga menyenangkan orang tua kami. Pimpin Tuhan, bimbing setiap keluarga malam hari ini yang ikut mesbah doa. Para suami menjadi imam yang benar, para istri menjadi penolong, anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa, kalau di antara mereka yang ikut belum dengan suami bisa berdoa, belum dengan istri bisa berdoa, belum dengan anak-anak, kami terlalu percaya Tuhan mengenal hari-hari orang benar. Engkau melihat air mata yang tertumpah Tuhan untuk pergumulan keluarga untuk dipulihkan. Engkau melihat setiap air mata yang tertumpah yang bergumul untuk bisa bersatu dengan suami dan anak-anak. Mereka yang hidup terpisah hari-hari ini suami istri, persatukan Tuhan. Entah karena pekerjaan, tugas atau apapun, Tuhan persatukan. Karena itulah yang Kau kehendaki dari firman-Mu Bapa, supaya suami istri hidup bersama-sama untuk boleh terus ada di hadapan Tuhan. Engkau melindungi setiap suami-suami yang ada dalam tugas yang jauh. Jauhkan dari segala roh kenajisan percabulan. Biarlah Tuhan melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi para single parent Tuhan yang membesarkan anak sendiri. Roh Kudus akan terus menjadi kekuatan, jagai hidup mereka dalam kekudusan dan hikmat-Mu ada atas mereka. Berkati oma opa Tuhan, mereka di masa tua mereka, orang tua kami, jagai Bapa, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biar ada damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan menjadi penghibur, bahkan sampai masa putih rambut mereka, Tuhan yang menggendong mereka. Bapa, berkati Tuhan setiap mereka yang sedang terbaring sakit di tempat tidur. Tuhan berbicara kepada mereka, sampaikan Tuhan maksud dan rencana-Mu atas kehidupan mereka yang sakit. Tuhan, berikan kehendak-Mu supaya mereka juga dapat menangkap maksud Tuhan di balik semua yang mereka alami, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Berikan kesembuhan-Mu Bapa sesuai dengan anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaring karena kanker, tumor, karena virus, kami berdoa, karena apapun Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Berikan damai sejahtera-Mu, karena hati yang gembira itu obat yang manjur Bapa. Berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang juga memilih kuliah ataupun memilih jodoh Tuhan, yang menetapkan yang terbaik Tuhan bagi mereka Bapa. Yang merindukan punya keturunan juga Engkau memberkati Tuhan. Berikan keturunan ilahi Bapa buat mereka. Bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak di dalam
nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak terlantar, fakir, miskin, mereka yang tidak punya rumah Tuhan, Engkau menjadi penolong, bahkan mempertemukan dengan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi kepanjangan dan saluran berkat bagi setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa hari-hari ini bagi setiap mereka yang ada dalam tekanan persoalan yang berat, yang sedang bergumul Tuhan, apapun masalah yang dihadapi, Engkau sanggup menjadi jawaban Tuhan, yang menjadi penolong. Di saat kami lemah, kami kuat bersama Tuhan. Mereka yang mungkin bergumul keluar dari dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, narkoba, keterikatan rokok, minuman keras, judi, homoseksual, lesbian, bahkan apapun dosa mereka, Tuhan jamah Bapa, mampukan mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari dosa. Roh Kudus memberikan kemampuan di dalam nama Yesus. Selamatkan jiwa-jiwa ini Tuhan, selamatkan Bapa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan, shalom bagi Indonesia, turunlah damai sejahtera-Mu. Kami melepaskan berkat damai sejahtera bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami patahkan setiap niat-niat jahat orang yang coba menghancurkan kesatuan bangsa ini di dalam nama Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Engkau jagai mereka Tuhan, berikan hikmat marifat untuk membawa bangsa ini dalam pemulihan demi pemulihan. Berkati Tuhan para TNI Polri yang terus menjaga keamanan bangsa ini, berkati dengan keluarga mereka, tutup bungkus Bapa. Bahkan juga Engkau memberkati Tuhan untuk semua TNI Polri dan juga tim medis yang terus ada di garis depan berjuang bagi bangsa ini. Kami percaya Engkau terus memberkati, berkati mereka yang ada di anggota Dewan, DPR, MPR, bahkan semua Tuhan yang bekerja bagi kepentingan bangsa ini. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa hari ini Bapa, Engkau memberkati Tuhan untuk semua benua-benua yang ada di dunia, bangsa-bangsa yang ada di dalamnya, di dalam benua-benua ini, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan tutup bungkus dan biarlah hujan pertobatan terjadi, sehingga tidak ada rancangan malapetaka, tidak ada kematian massal, tapi yang adalah pertobatan massal. Kami percaya kami punya Allah yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Karena itu hari ini kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melakukan semua yang terbaik atas hidup-Mu, dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus yang akan menolong, menghibur-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan
Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia, tetaplah kuat, tetaplah berdoa. Jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.